Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Arianti dengan NIM 23134. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil mini riset yang telah saya lakukan terkait preferensi konsumen terhadap pemilihan supermarket menggunakan analisis korespondensi. Nah, analisis korespondensi ini sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami preferensi konsumen berdasarkan kategorikal data. Metode ini tuh fokus pada hubungan antara berbagai atribut konsumen dan perilaku pembelian dengan cara memvisualisasikan data dalam bentuk grafik seperti peta korespondensi. Nah, untuk pemilihan mengapa sih milih dengan supermarket? Alasannya yakni dikarenakan banyaknya supermarket yang beredar di sekitar jalan telang atau di sekitar kampus sehingga terfikirkan untuk membandingkan dari beberapa supermarket yang terdapat tersebut variabel-variabel apa yang kemungkinan memiliki keunggulan dalam supermarket tersebut. Nah, rumusan masalah penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel seperti harga, pelayanan, jarak tempuh, tempat parkir yang perlu diperhatikan. Dengan pemahaman mendalam ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemilik supermarket dan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik serta mampu mempertahankan konsumen. Dan tentunya, apa saja sih faktor yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih supermarket? Nah, bagaimana hubungan antara variabel yang kami gunakan seperti harga, pelayanan, jarak tempuh, tempat parkir, dan kelengkapan tersebut, dan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik konsumen yang memilih di berbagai supermarket tersebut. Nah, tujuan penelitian yang kami lakukan ini yakni mengetahui variabel apa saja yang menjadi pemilihan utama konsumen untuk berbelanja di supermarket dan mengetahui toko apa saja yang sudah memiliki variabel yang cukup dan yang baik seperti itu. Nah, serta tujuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemilik supermarket dengan adanya evaluasi seperti variabel apa sih yang kurang mendukung di supermarket A dan variabel apa sih yang sudah mendukung di supermarket B. Hal ini tentunya untuk mengembangkan peluang pasar yang telah dimiliki oleh supermarket tersebut. Nah, untuk penentuan responden, untuk responden ini kami mengambil 20 responden, di mana kami melakukan penyebaran kuesioner secara offline dan kita juga melakukan kuesioner secara online. Untuk kuesioner secara offline ini kami lakukan melalui wawancara. Untuk penyebaran kuesioner secara online yang kami lakukan menggunakan Giveform. Dan yang kedua, penentuan respondennya kami adalah pernah berkunjung ke supermarket tersebut. Dikarenakan jika pengunjung ketika belum berkunjung ke supermarket tersebut tidak akan mengerti apa saja kekurangan-kekurangan variabel dari supermarket tersebut. Nah, tabel di sini merupakan hasil akhir dari ke-20 responden yang telah kami wawancara dan kami mintai jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan. Nah, untuk variabel-variabel yang kami gunakan ini ada harga, pelayanan, jarak tempuh, kelengkapan, dan tempat parkir. Untuk supermarket yang kami pilih ini ada supermarket Abel, WN, Maduradam, Di Lobby, dan Sinar Jaya. Nah, untuk eh, pengaplikasian menggunakan analisis respondensi ini, kami melakukannya menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui output-output apa saja yang nantinya akan dihasilkan oleh data ini. Untuk selanjutnya akan saya next di video berikutnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjut terkait langkah-langkah penggunaan SPSS pada analisis korespondensi. Nah, ini merupakan tabel yang sama dengan dari PowerPoint yang telah saya paparkan tadi, dari hasil kuesioner dan wawancara yang telah kami lakukan. Nah, untuk berikutnya ini,
merupakan tabel perumpamaan, di mana toko Abel ini kita umpamain dengan angka 1, WN angka 2, dan sampai Sinar Jaya ini angka 5. Dan untuk variabel kita juga memakai perumpamaan, untuk harga ini kita umpamain angka 1, pelayanan angka 2, jarak tempuh angka 3, dan sampai tempat parkir angka 5. Nah, untuk jumlah ini kita dapat lihat toko 1 dan harga 1 berjumlah 11. Untuk toko 1 variabel 2 20 dan seterusnya sampai variabel yang kelima dan toko yang kelima berjumlah 13. Setelah itu bisa kita copy dari atas sampai keseluruhan dan kita buka ke SPSS, kita pastikan berada pada data view. Kita klik paste with variable name. Nah, setelah itu kita beralih ke variable view. Untuk toko, kita beralih ke values yang toko ini. Seperti perumpamaan yang tadi. Untuk perumpamaan angka 1 itu adalah toko Abel. 2 ada toko WN. Ketiga tadi ada Maduradam. Yang keempat tadi ada di lobby. Kelima Sinar Jaya. Nah, setelah itu kita klik OK. Beralih ke values pada variabel. Sama seperti perumpamaan tadi untuk yang pertama yakni harga, 2 pelayanan, yang ketiga ada jarak tempuh, yang keempat ada kelengkapan, dan kelima ada tempat parkir. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan kita beralih ke data view. Nah, ini akan berubah seperti ini dengan sendirinya ketika sudah values-nya sudah kita ganti. Selanjutnya kita beralih ke data. Kita klik wages. Nah, untuk jumlah ini kita letakkan, kita pindahkan, ini kita klik wages B dulu, dan untuk jumlah kita pindahkan ke kanan, dan kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, dan kemudian kita klik analyze, kita ke dimension, dan korespondensi analisis. Nah, kemudian setelah ini, untuk toko ini kita masukkan ke row, dan variabel kita masukkan ke kolom. Nah, setelah itu kita masukkan define range-nya. Untuk minimal itu tadi 1 dan maksimal datanya tadi berjumlah 5. Klik continue. Sama kita lakukan dengan kolom variabel untuk minimal 1, untuk maksimalnya 5. Kita klik continue. Nah, setelah ini kita beralih ke model. Nah, modelnya ini kita centang di Chi-square, row column, and symmetrical. Kita klik continue. Setelah itu, kita beralih ke statistik. Kita klik 3 ini, yang dari atas, dan kemudian 2 ini. Kita klik continue, dan kita beralih ke plot. Kita centang bplot, row point, column point. Ini nggak usah, dan ini. Oke. Setelah kita atur seperti itu, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa output. Dan kemudian untuk interpretasi dari output ini akan saya interpretasikan nanti menggunakan PPT. Dan untuk kemudian untuk hasil dari output dari SPSS ini akan saya lanjutkan menggunakan PPT.
Untuk tabel yang pertama itu ada tabel korespondensi tabel. Nah, untuk tabel ini tuh sama halnya dengan tabel yang pertama yang sebelum kita perumpamain. Nah, ini dapat kita baca, toko supermarket Abel ini dengan variabel harga ada 11 orang yang memilih. Sedangkan toko WN dengan variabel harga ada orang yang memilih 19. Jadi dimaksudkan ini 19 orang ini merasa worth it dengan harga di toko WN. Nah, untuk selanjutnya ada tabel row profil. Di sini row merupakan baris dari kita bisa melihatnya dari arah ke sini karena baris. Di mana toko Abel ini memiliki kelengkapan pelayanan dan tempat parkir dengan nilai yang paling besar. Nah, dapat dikatakan pada toko Abel ini memiliki variabel pelayanan, kelengkapan, dan tempat parkir yang cenderung lebih tinggi dari variabel lainnya dengan nilai 0,22. Nah, lanjut kita ke toko WN karena kita melihatnya baris. Jadi ini segini. Apa sih variabel yang di toko ini itu lebih yang paling besar gitu melihatnya. Nah, kemudian pada toko WN ini memiliki variabel jarak tempuh yang paling besar. Jadi bisa dikatakan pada toko WN ini memiliki variabel jarak tempuh yang cenderung lebih tinggi dari variabel lainnya dengan nilai 0,238. Kemudian pada toko Maduradam, eh, di sini yang paling tinggi adalah nilai kelengkapan. Jadi dapat dikatakan toko Madurada memiliki variabel kelengkapan yang cenderung lebih tinggi dari variabel lainnya dengan nilai 0,370. Nah, selanjutnya adalah interpretasi pada tabel kolom profil. Nah, ketika kolom ini kita melihatnya adalah setiap kolomnya, di mana harga ini mana sih nilai yang paling besar dan nilai yang paling besar tersebut merupakan harga yang paling worth it di supermarket tersebut. Seperti kita lihat kolom yang pertama pada kolom harga ini yang memiliki setiap toko yang cenderung lebih tinggi itu pada WN. Jadi konsumen beranggapan dalam variabel harga toko WN ini memiliki keworth it yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya pelayanan. Nah, untuk pelayanan ini yang paling tinggi ada pada toko Abel. Dapat dikatakan pada variabel pelayanan yang dimiliki setiap toko ini cenderung lebih tinggi pada pemilihan toko Abel dibandingkan toko yang lainnya. Nah, untuk jarak tempuh. Nah, jarak tempuh sendiri ini yang pemilihan paling tinggi itu ada di WN. Jadi dapat dikatakan bahwasanya toko jarak tempuh yang dimiliki di setiap supermarket cenderung lebih tinggi pada toko WN dibandingkan toko yang lainnya. Nah, kemudian pada tabel summary, untuk melihat apakah data yang kami ambil ini signifikan atau bukan, itu dapat dilihat dari nilai signifikan ini. Nah, nilai signifikan ini kami peroleh 0,00, di mana nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan data ini itu valid. Dan kemudian kita menentukan kita pantasnya menggunakan dimensi berapa sih? Kita cukupnya menggunakan dimensi berapa sih? Kita dapat melihat dari tabel ini. Nah, kita lihat bahwasannya dimensi yang pertama ini memiliki nilai 0,706, sedangkan dimensi yang kedua ini 1,96. Nah, dimensi yang kedua ini sudah tidak bisa dipakai karena apa? Karena dimensi yang kedua ini itu lebih kecil dari 0,2. Makanya kita tetap menggunakan dimensi yang pertama. Semisal pada dimensi yang kedua itu masih di atas 0,2 dan dimensi yang ketiga lebih kecil dari 0,2, maka kita menggunakan dimensi yang kedua. Namun pada data yang telah saya lakukan ini, yang telah saya peroleh, nilai ini yang hanya di atas 0,2 adalah cuma dimensi satu, sehingga kita hanya menggunakan dimensi yang pertama.
Dan dimensi pertama ini juga menjelaskan bahwasanya 70,6% ini variasi data disimpulkan bahwa sebagian besar hubungan antara kategori ini dijelaskan oleh satu dimensi. Dan satu dimensi ini dirasa sudah cukup untuk memvisualisasikan hubungan antar kategorinya. Nah, selanjutnya peta persepsi pada row point for toko. Nah, berdasarkan peta persepsi, terdapat beberapa supermarket pada peta di atas. Terlihat bahwa supermarket berdasarkan variabel yang dimiliki cenderung terpencar karena ini tidak lagi berdekatan. Namun, ada yang berdekatan cuma jaraknya tidak terlalu dekat. Nah, terlihat bahwasanya Abel dengan WN ini hampir memiliki karakteristik yang sama, di mana kedekatan yang lebih dari supermarket yang lainnya. Untuk Abel dan WN ini memiliki kedekatan yang lebih dekat daripada Abel ke Sinar Jaya, Abel ke Dilopi, seperti itu. Sehingga toko Abel dan WN ini cenderung memiliki kemiripan yang sama dalam variabel-variabel tertentu. Untuk selanjutnya ada column point for variable di mana harga dan pelayanan ini memiliki agak berdekatan daripada harga ke tempat parkir, harga ke jarak tempuh maupun harga ke kelengkapan. Sehingga berdasarkan pada peta persepsi yang dihasilkan tersebut ini, harga dan pelayanan ini berdekatan sama halnya dengan pelayanan dan kelengkapan. Pelayanan dan kelengkapan ini juga agak berdekatan. Hal ini bisa diartikan bahwa jenis variabel harga pelayanan maupun pelayanan dan toko ini tuh memiliki kemiripan dalam supermarket, sehingga ada beberapa supermarket yang memiliki kemiripan dalam pelayanan dan harga. Nah, lanjut ke peta persepsi yang ini tuh merupakan gabungan antara variabel dan toko, di mana dapat kita lihat dari eh, peta persepsi ini bahwasanya Abel ini berdekatan dengan variabel tempat parkir. Jadi dapat dikatakan Abel ini memiliki keunggulan variabel dalam tempat parkir. Untuk selanjutnya di toko di lobi ini memiliki kedekatan pada variabel harga, sehingga di lobi ini memiliki keunggulan dalam bidang harga, entah itu harganya murah atau apapun itu. Nah, jika semisal seperti ini, Maduradam dengan jarak tempuh memiliki jarak titik yang sangat jauh, sehingga ini dapat dikatakan bahwasanya Maduradam ini memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, yang tidak dapat yang susah untuk dijangkau oleh beberapa mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak memilih Maduradam. Nah, Sinarjaya Maduradam ini namun dekat dengan kelengkapan. Jadi dapat dikatakan Maduradam ini jarak tempuhnya jauh, namun mempunyai kelengkapan yang cukup lengkap dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Nah, Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil ini, yakni faktor utama dalam pemilihan supermarket oleh konsumen ini umumnya memilih supermarket berdasarkan faktor-faktor seperti harga, lokasi yang strategis, kelengkapan produk, pelayanan pelanggan yang baik, dan tempat parkir yang memadai. Sehingga supermarket yang mampu menawarkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut itu lebih cenderung disukai oleh konsumen. Dan saran yang dapat saya berikan, yakni pada supermarket Maduradam tadi itu terlihat sangat jauh dari variabel harga, sehingga supermarket Maduradam ini dapat memperhatikan kembali terkait harga yang dipatok untuk dapat mencapai titik kepuasan konsumen. Serta pada supermarket yang telah memiliki kedekatan dengan beberapa variabel dapat dipertahankan untuk mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar dan bahkan bisa menarik konsumen untuk berbelanja di supermarket tersebut. Nah, terima kasih saya ucapkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai mini riset yang telah saya lakukan terkait analisis korespondensi dalam preferensi konsumen terhadap pemilihan supermarket di sekitar kampus Universitas Trunajaya Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.